Pemirsa, kita sampai ke penghujung acara. Saya kasih mahasiswa dulu. Ya, terima kasih buat Pak Karni atas kesempatan yang diberikan. Saya mau nanya, sebenarnya apa yang menjadi inti masalah kenapa sampai saat ini dalam Senturi itu belum terungkap? Padahal kita tahu bahwa KPK sudah menemukan informasi yang membuktikan bahwa ada yang tersangka dalam kasus Senturi. Dan yang kedua adalah, kalau saya tidak salah mengutip pernyataan dari Pak Johan Budi, bahwa ada masalah kepemimpinan baru di dalam KPK. Saya mau nanya, kepemimpinan baru seperti apa, Pak? Dan kalau menurut saya, kepemimpinan lama, apakah kepemimpinan lama berhasil? Saya kira tidak, Pak. Terima kasih. Saya mau kasih mahasiswa kampus One. Mereka ini calon wartawan TV One. Tapi saya jawab mahasiswa tadi bahwa Johan Budi tidak menyatakan yang Anda sebut kepemimpinan lama dan baru. Saya Celicia, perwakilan dari teman-teman jurnalis development program. Kami sendiri menyayangkan mengapa dari Ketua KPK sendiri tidak hadir dalam acara ini. Bagi kami KPK adalah sebuah lembaga super body yang KPK tuh bagi kami pasti tahu aturan hukum. Lalu kenapa KPK seperti tiba-tiba melempar bola kembali ke DPR yang padahal DPR saat itu sudah memberikan hak angket mengenai permasalahan ini harus diselesaikan oleh KPK. Lalu KPK datang kembali ke DPR dan menyatakan bahwa menurut pasal 7 dan sebagainya. Pasal 7 itu adalah tata cara. Pasal 7 itu bukannya masalah wewenang atau sebagainya. Apakah hal ini akan dilempar kembali ke ranah politik, lalu mengabu-abukan dan memburamkan urusan hukumnya? Sekian. Baik, Pak Benjamin Mangkudilaga. Memang selama Republik kita berdiri ini tidak pernah kita lihat, kita alami seorang wakil presiden mengalami disentuh atau tersentuh oleh hukum ya. Tapi kami ingat sekitar tahun 50-an seorang jaksa yang profesional dan berintegrasi tinggi, Suprapto, itu dengan profesional memanggil dan mengusut secara pidana seorang kuat di Indonesia, Jenderal Nasution, walaupun pada saat itu sudah lengser sebagai KSRI, tapi kita tahu di belakang Nasution itu ada komandan-komandan yang tangguh. Gatot Subroto, Kemal Idris, Abi Banyu, dan sebagainya. Nah, keberanian ini saya kira harus merupakan suri teladan bagi KPK maupun kejaksaan. Walaupun dalam peristiwa 17 Oktober yang ditangani oleh Pak Prapto itu kemudian diselesaikan secara politis. Nah, demikian juga analoginya adalah bahwasanya apakah kami berharap bahwasanya kinerja yang profesional dari seorang jaksa agung yang dulu itu menginspirasi KPK dan kejaksaan, walaupun kemungkinan akhirnya apa yang ditangani yaitu perkara Senturi ini diselesaikan secara politis. Itu saja pesan kami. Terima kasih. Baik, Saudara Nasrullah. Saya tidak buka lagi perdebatan. Terima kasih. Sampai pagi nggak selesai. Ini sebenarnya dari semua partai ini harus bayar fee kepada ILC karena udah mendapat kesempatan kampanye gratis pada malam ini untuk semua partai. Bang Karni, saya ingin katakan kepada semua pihak bahwa kalau merujuk pada kasus Senturi ini kita bisa melihat di apakah di level kebijakan atau operasional atau kedua-duanya. Nah, kalau kita melihat satu di level kebijakan, jika kebijakan itu menimbulkan kerugian negara, maka timbul dua kaidah hukum. Jika kerugian negara tersebut karena kelalaian dilaksanakan dengan itikat baik, namun lalai, timbullah kerugian negara, maka dia masuk dalam ranah hukum tata usaha negara. Namun jika kerugian negara tersebut
karena kesengajaan yang tadi dikatakan oleh Prof. Yusril itu ada motif, maka dia masuk ke dalam ranah hukum pidana. Bisa ditarik dia dengan hukum pidana. Nah, persoalannya adalah bagaimana membuktikan adanya unsur kesengajaan, motivasi itu. Nah, apakah misalnya seperti pembuatan perpu dan lain-lain itu dianggap sebagai bukti? Itu bukan bukti. Menurut saya itu indikasi atau paling tidak dia hanya asumsi. Ya, bukti harus dicari oleh penyidik karena nanti bukti inilah yang harus diperjuangkan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Kalau tidak, penuntut umum itu akan dikunyah oleh lawyer. Nah, kemudian hal lain yang saya ingin katakan juga bahwa dalam kasus yang seperti ini, bisakah seorang presiden atau wakil presiden yang diduga terkait, bukan tersangka, bukan terlibat, terkait dengan suatu tindak pidana diperiksa? Harus bisa dan harus boleh. Persoalannya adalah kalau diperiksa sebagai saksi, saya rasa silahkan, no problem, tidak ada masalah, karena tidak menimbulkan dampak ketatanegaraan yang luar biasa. Namun ketika diperiksa sebagai tersangka, itu ada mekanisme tata cara yang harus dipenuhi karena dampak ketatanegaraan itu yang luar biasa timbul. Prinsip-prinsip itu harus dipahami secara benar. Jangan kita mendorong dengan gampangnya seorang wakil presiden, meskipun wakil presiden harus diperlakukan adil di depan hukum, harus diperlakukan sama, tetapi ketika dia sedang menjabat sebagai wakil presiden, lihatlah dampak-dampak ketatanegaraan yang timbul yang luar biasa. Tapi kalau kejahatan itu memang kejahatan yang luar biasa, dampak itu harus diambil resiko oleh negara. Kalaupun ada dampak itu harus diambil resiko oleh negara. Dan terakhir saya ingin mengingatkan, janganlah kita membiasakan diri menimbulkan ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum. Itu suatu hal yang tidak baik. Habis negara ini. KPK periode 2 nggak dipercaya, 2, 3 nggak dipercaya. Kapan lagi kita mau percaya? Mari semua unsur, apalagi mereka-mereka yang terlibat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ini harus memperkuat kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Jangan perlemah. Itu saja Bang Karni. Baik. Gabriel. Saya hanya mau ingatkan satu asas prinsip dalam suatu negara hukum. Justice delayed is justice denied. Kasus Senturi ini sudah lama sekali dan keadilan yang diharapkan oleh para pihak dan oleh masyarakat terkatung-katung juga. Dan itu berarti ketidakadilan itu juga tidak terwujud. Nah, karena itu berdasarkan asas prinsip tadi sebagai satu prinsip penting dalam negara hukum, saya kira saatnya supaya secepat-cepatnya ini bisa diselesaikan dan keadilan sama-sama bisa kita lihat dan masyarakat lihat ditegakkan. Saya kira itu, Bang Karni. Pemirsa, ada dua pendapat di sini. Yang satu menganggap bailout itu ada kejahatannya. Dan negara dirugikan 6,7 triliun. Tapi satu pihak jelas-jelas mengatakan itu kebijakan. Karena kalau Bank Senturi itu bangkrut, akan menimbulkan dampak sistemik. Satu pihak pasti benar dan satu pihak pasti salah. Hanya satu yang ingin saya ingatkan. Seorang negarawan Rusia di abad ke-20, Lenin mengatakan, kebohongan yang kita ucapkan berulang kali dan sering kali, maka dia seolah-olah adalah kebenaran. Jangan ini sampai terjadi di negara kita. Kita ketemu ALC yang akan datang.